Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang kami boleh rasakan hingga hari ini Tuhan. Engkau yang begitu baik buat setiap kami. Engkau yang senantiasa mengiring setiap langkah kami Tuhan. Mari nyatakan diri-Mu di tengah-tengah setiap kami pada sore hari ini Tuhan. Di dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya urapan-Mu, pujian penyembahan kami ini boleh naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan Engkau dan Engkau hadir di antara setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami siap memuji, menyembah dan meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari bersama-sama pada sore hari ini nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Bernyanyilah dari hatimu. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Katakan ku mau cintai Yesus. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau cinta Engkau Tuhan selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Naikkan dari awal, katakan ku mau cinta. Ku mau cinta. Amin. Yesus selamanya. Ku mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apapun yang terjadi, kami mau nyatakan ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu bersama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari dengan segala kerendahan hati kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan.
Kami rindu hati kami, hidup kami. Kami berikan kepadamu di dalam tangan-Mu Tuhan. Terjadilah menurut kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Bukan lagi kehendak kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama setiap kita yang rindu, angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan, jadikan kami kesayangan-Mu Bapa. Sama-sama kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari cepat sendiri katakan. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah hidupku. Ini kami Tuhan. Oh, pakailah kami
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terlebih untuk hari ini, Tuhan masih izinkan kami boleh bertemu, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan tolonglah kami, mampukan kami mengerti apa mau Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tolong berkati dan urapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Ya, shalom ladies yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan ya, berkat kebenaran firman-Nya tetap sama. Artinya melalui online maupun offline kita pasti akan dapat berkatnya, yaitu bukan berbicara tentang hanya berkat jasmani, tetapi berkat rohani yang jauh lebih penting di dalam kehidupan kita. Saya percaya, ladies yang dikasih dalam Tuhan, kita barusan merayakan Day of Fire dan merayakan ibadah pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan saya percaya para ladies hari ini sedang bersemangat dan berapi-api karena rohnya yang menyala-nyala. Saya ingin mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman. Firman ini saya beri judul menghargai waktu Tuhan. Karena menghargai waktu Tuhan bagi saya secara pribadi ini penting Bapak Ibu. Karena seringkali kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan beri. Kita lihat dalam satu firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, firman Tuhan berbunyi begini Bapak Ibu, para ladies. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat yang 21 dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Luar biasa ya. Di dalam Injil Matius ini diceritakan bahwa peristiwa tentang wanita yang pendarahan ini singkat diceritakan, tidak terlalu panjang. Di Injil lain, di Injil Markus dan di Injil Lukas diceritakan lebih detail. Dan di sana diceritakan bagaimana perempuan ini 12 tahun pendarahan. Dan yang luar biasa yang ketika saya baca firman ini, yang saya dapat adalah berbicara 12 tahun, ini berbicara tentang waktu. 12 tahun berbicara tentang sesuatu jangka waktu yang cukup panjang. Dan yang luar biasanya di dalam cerita ini ada seorang perempuan yang menderita sakit selama 12 tahun. Dan saya percaya waktu wanita ini mengalami pendarahan, itu bukan sesuatu yang nyaman. Bagaimana dikatakan 12 tahun? Saya cuma membayangkan kok bisa ada orang yang bisa bertahan pendarahan selama 12 tahun. Saya cuma membayangkan kalau seandainya tangan saya teriris, berdarah terus selama 12 tahun, itu bisa membuat saya mungkin akan opnam karena kehabisan darah. Dan yang luar biasanya orang ini bisa bertahan. Dan saya percaya peristiwa ini kenapa Tuhan izinkan terjadi? Karena Tuhan punya rencana yang indah. Dan Tuhan ingin agar melalui firman ini kita belajar satu hal, bahwa 12 tahun penderitaan ini bukan karena dia mau, tapi Tuhan izinkan. Supaya kita bisa belajar dari hal ini bahwa 12 tahun adalah waktu yang kita harus pergunakan lebih baik untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai hari ini kita terlena dengan waktu yang sudah Tuhan beri. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana wanita ini pendarahan 12 tahun. Sebuah penyakit yang tidak diinginkan oleh wanita ini. Tetapi Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan. Di akhir cerita nanti ladies bisa baca. Di sini diceritakan bagaimana akhirnya mujizat terjadi ketika wanita ini punya iman. Dia percaya dengan kuasa Tuhan, dan ketika dia punya iman cuma menjamah jubahnya Tuhan, dia akan sembuh. Tapi yang luar biasa di zaman sekarang ini, banyak orang tidak sadar bahwa banyak orang sengaja untuk tidak mempergunakan waktunya dengan baik,
Dengan cara apa? Mencari sakit yang sengaja dia piara. Mencari sakit yang tanpa dia sadar ada di dalam dirinya. Yaitu berbicara tentang sakit hati. Banyak hari ini orang-orang yang terlena, terbiasa dengan sakit hati sehingga merasa bahwa sakit hati ini adalah hal biasa. Sedangkan Tuhan ingin mengajarkan kita, kalau hari ini kita terbiasa dengan sakit hati, terbiasa dengan ada kebencian, ada amarah di dalam diri kita, sesungguhnya itu membuat kita tidak bisa maksimal di dalam melayani Tuhan. Wanita pendarahan ini selama 12 tahun, dia dikucilkan. Dia tidak bisa datang ke bait Allah, dia tidak bisa berdoa dalam bait Allah. Kenapa? Karena dia dianggap najis. Dianggap orang yang tidak berhak. Untuk menjamah orang pun tidak berhak. Untuk kumpul pun tidak berhak. Dan luar biasanya, tetapi dia punya satu kerinduan untuk sembuh. Dia punya satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan dia punya iman bahwa yang bisa menyembuhkannya cuma Tuhan. Hari ini kita disadarkan, jangan lagi menjadikan hati kita ini sebagai tempatnya dosa, tempatnya kebencian, tempatnya amarah ada di dalam diri kita, tapi kita mau mulai membuang semua ini. Karena ternyata tidak jaminan, banyak orang hari ini yang rajin ke gereja, banyak orang yang suka baca firman, mungkin banyak orang yang hari ini pelayanan dengan sungguh-sungguh, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya ada kebencian. Artinya bahwa kebencian itu tidak membuat orang sadar bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang lebih suka memendam kebencian, memendam amarah, sakit hati, tapi pelayanan jalan terus. Artinya dia tidak sadar bahwa ada sesuatu yang tidak baik di dalam hatinya yang Tuhan tidak suka. Artinya kita hari ini menyadari kalau hari ini kita mau pelayanan maksimal, kita hari ini mau sungguh-sungguh sama Tuhan, bereskan diri kita, mulailah dari dalam hati kita. Jangan sampai kita hari ini menjadi orang yang gampang tersinggung, gampang marah, gampang benci dengan orang, karena itu tidak ada gunanya. Kita lihat dalam satu firman Tuhan. Di dalam Ayub 5 ayat yang kedua, ada firman Tuhan mengatakan begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Artinya bahwa kalau kita hari ini gampang sakit hati, gampang memendam kekecewaan di dalam hati kita, pelayanan jalan terus, artinya kita sama dengan orang bodoh. Orang bodoh yang tidak menyadari bahwa itu adalah hal yang tidak Tuhan suka. Tuhan mau saudara dan saya hari ini melayani Tuhan, itu dengan ketulusan, dengan ketaatan, dengan hati yang penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Karena berbicara tentang sakit hati, ini berbicara tentang sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak kelihatan. Banyak orang hari ini sakit hati, benci, kecewa, tapi dia bawa sendiri. Karena dia tahu sakit hati ini adalah urusan pribadi. Sakit hati ini tidak bisa dilihat. Tetapi itu sesungguhnya membuat hati kita menjadi menular di dalam seluruh badan kita. Akhirnya pelayanan kita tidak maksimal. Pelayanan kita tidak bisa sungguh-sungguh. Kita lihat lagi satu firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 7 ayat yang 9 firman Tuhan berkata begini, janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Artinya kalau kita hari ini gampang marah, gampang sakit hati, gampang benci, sehingga itu menetap di dalam hati kita, sehingga membuat kita seperti orang bodoh yang melayani Tuhan sepertinya dengan sukacita dan sungguh-sungguh, tapi penuh kemunafikan. Tuhan ingin kita hari ini menjadi orang menjaga hati hari kita dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita pelayanan tidak bisa maksimal. Saya bersyukur hari ini bukan berarti kita setiap orang yang pelayanan ini tidak bisa sakit hati, bisa. Saya pun sebagai hamba Tuhan pernah sakit hati, pernah kecewa, pernah marah. Tetapi saya bersyukur melalui firman Tuhan yang saya banyak terlibat di dalam pelayanan membuat saya sadar bahwa benar ya, sakit hati ini menghalangi kita. Sakit hati ini membuat kita tidak bisa maksimal, tidak bisa membuat kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita sepenuh hati, bukan sebagian hati. Saya bersyukur ketika saya bisa membereskan hidup saya, hari ini tidak menyimpan sakit hati, tetapi mengoreksi kalau saya ada salah, saya belajar untuk berdoa, mengampuni,
mengasihi, melakukan ajaran Tuhan itu lebih baik. Karena ketika saya hari ini sakit hati, saya tidak bisa maksimal, Bapak Ibu, Saudari. Saya pernah satu kali di dalam pelayanan terlibat dalam salah paham. Ketika salah paham, saya belajar untuk diam. Tetapi ketika saya diam, saya tetap pelayanan, saya tetap khotbah, saya tetap melayani di mana-mana. Tapi merasa ada sesuatu yang selalu Tuhan ingatkan bahwa hatimu tidak beres di hadapan Tuhan. Hatimu tidak murni di dalam pelayanan. Makanya kita bersyukur, Gereja Base mengajarkan, kalau kita doa berkat, yang penting jaga hati kita. Jagalah hati kita dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Akhirnya saya disadarkan, Tuhan mengatakan bahwa pelayananmu selama ini hanya bisa dinikmati manusia, tapi tidak pernah dinikmati oleh Tuhan. Ketika saya disadarkan oleh firman ini, saya mengatakan, Tuhan ampuni saya. Karena tanpa sadar saya selama ini hanya melayani supaya dipuji, melayani supaya kelihatan rohani, melayani dengan kemunafikan. Ternyata Tuhan melihat jauh ke dalam hati saudara dan saya. Tuhan mau kalau kita melayani dia, dia adalah Tuhan yang kudus. Tuhan mau kita juga melayani dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh. Makanya Tuhan mengoreksi melalui firman ini, saya diingatkan bahwa melayani jangan sampai hati kita tidak beres. Jangan sampai sakit itu ada di dalam diri kita. Karena wanita yang pendarahan 12 tahun, dia sudah menyia-nyiakan waktu 12 tahun untuk menjadi berkat. Sama dengan kita hari ini, kalau kita ada sakit hati, bereskan. Karena kita tahu waktu kita ini sudah tidak banyak, waktu kita singkat. Waktu kita harus banyak berguna untuk Tuhan. Kita lihat dalam firman Tuhan di dalam Efesus 5, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berulang kali firman Tuhan yang saya baca ini mengatakan bahwa kalau kita menjadi orang yang sakit hati, menjadi orang yang marah, menjadi orang yang tidak baik, itu dianggap bodoh di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan menganggap kalau orang-orang yang hari ini suka menyimpan sakit hati, tapi tidak sadar, tetap pelayanan, kita dianggap bodoh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan harus menjadi berarti di hadapan Tuhan. Artinya apa? Pelayanan kita tidak menjadi orang bodoh, tetapi menjadi orang bijaksana. Pelayanan kita bisa dinikmati orang. 12 tahun waktu yang terlalu lama bagi wanita ini untuk hidup di dalam sakitnya. Sehingga dia mencari waktu yang terbaik untuk sadar cari Tuhan. Kita lihat di ayat yang selanjutnya, dikatakan di dalam Matius 9, ayat yang ke-21 dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini berbicara tentang bahwa dia sadar, dia perlu Tuhan. Dia sadar bahwa dia sudah terlalu lama menyanyikan waktu yang sudah Tuhan beri. Sama hari ini saudara dan saya, kita bahwa kalau kita hari ini punya sakit hati, punya kebencian, punya amarah, kita harus membereskannya di hadapan Tuhan. Dan percayalah kalau kita datang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan cari Tuhan, maka Tuhan akan menyadarkan kita melalui kebenaran firman yang kita dengar, melalui kebenaran firman yang kita baca. Karena firman Tuhan inilah yang menyadarkan kita. Tetapi masalahnya hari ini adalah banyak orang ketika dengar firman, firman yang menegur kita, firman yang menyadarkan kita nggak mau respon. Sehingga Tuhan ingin agar kita tidak menjadi orang bodoh adalah orang yang tahu kalau itu mau Tuhan, kita harus lakukan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Makanya di ayat yang ke-21 dengan karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang sama Tuhan ingin berikan kepada saudara dan saya, bahwa kita perlu Tuhan. Kita harus punya iman yang hanya kepada Tuhan. Wanita ini bisa sembuh dari sakitnya setelah 12 tahun. Dia hanya punya iman satu, bahwa dia yakin bahwa ketika dia jamah jubah Tuhan, dia akan sembuh. Sama hari ini, yang bisa menyembuhkan sakit hati kita cuma firman Tuhan. Yang bisa memulihkan hidup kita cuma firman Tuhan.
Adakah hari ini kita punya iman bukan kepada mujizatnya, tetapi kepada sang firman, yaitu berbicara tentang Tuhan. Di dalam peristiwa Matius ini, wanita yang pendarahan, dia menjamah Tuhan, artinya dia percaya bukan bahwa ketika dia jamah, kainnya itu, jumbainya itu yang menyembuhkan dia. Tetapi dia percaya bahwa Yesus yang memiliki jubah itu, Yesus yang memiliki jubah itu, Yesus itulah yang menyembuhkannya. Hari ini iman kita di dalam pengenalan Tuhan jangan sebatas hanya mujizat. Jangan sebatas hanya perbuatan-perbuatan ajaib, tetapi percayalah kepada pribadi Tuhan. Jangan hari ini kita sakit hati, kita benci dengan orang, kita mungkin difitnah, kita mungkin dilecehkan. Hari ini kita cuma sibuk berdoa. Membuang waktu kita sia-sia cuma berdoa, Tuhan semoga mujizat terjadi, orang itu minta maaf kepada saya. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi yang harus kita lakukan hari ini adalah punya iman melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan berbicara tentang kita punya iman, kita juga harus melakukan perbuatan. Perbuatan apa? Untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan, untuk bisa mengasihi. Itu yang Tuhan mau. Artinya kita tidak terbelenggu, kita tidak terpenjara oleh waktu yang membuat kita hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita mau belajar untuk keluar dari sakit hati kita, keluar dari kebencian kita, sehingga pelayanan kita bisa maksimal. Hari ini kalau saya ingat kembali masa lalu saya, bagaimana saya sibuk pelayanan tapi bisa sakit hati, saya mungkin tidak ada sampai hari ini. Saya bersyukur saya bisa melepaskan semua sakit hati, sehingga saya boleh ada di dalam setiap pelayanan yang mendidik saya, membentuk pribadi, membentuk karakter saya untuk menjadi lebih baik. Saya bersyukur hari ini boleh terlibat di dalam pelayanan, di dalam gereja kita, untuk boleh diberikan kesempatan melayani dimanapun. Bagi saya ini adalah waktu yang terbaik. Daripada kita hari ini hidup cuma mengasihani diri sendiri, mengharapkan orang lain yang minta maaf kepada kita, mengharapkan ada waktu-waktu yang orang untuk mau datang kepada kita. Kenapa tidak kita yang membereskan diri kita? Kita hari ini harus menjadi orang yang dewasa, artinya apa? Memanfaatkan setiap waktu yang sudah Tuhan beri. Ini adalah kesempatan bagi saudara dan saya, bagi kita untuk menjadi berkat. Coba bayangkan kalau 12 tahun ini wanita ini tidak melakukan apa-apa. Berapa banyak waktu sia-sia yang sudah dibuang. Kalau hari ini kita sakit hati, tapi malam kita sudah bereskan, kita buang sakit hati kita, besok kita punya waktu lagi untuk melayani Tuhan, itu artinya Tuhan mau kita menjadi orang yang pandai mempergunakan waktu dengan maksimal untuk menjadi berkat dan berdampak. Tuhan ingin setiap kita anak-anaknya beriman, percayalah dengan setiap pengajaran Yesus. Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita harus mengasihi, mengampuni, berbuat kebaikan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat lagi di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan begini, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Makanya tadi yang saya katakan kalau wanita itu akhirnya dia sadar. Sadar dari mana? Dari dia mendengar firman. Karena di dalam Injil yang lain, di dalam Injil Markus maupun Injil Lukas diceritakan, kenapa wanita ini akhirnya punya iman untuk percaya bahwa ketika dia menjamah jubahnya Tuhan, ketika dia percaya dia kepada Tuhan, dia akan sembuh. Karena dia sudah mendengar kabar ini, tetapi selama 12 tahun dia tidak punya kesempatan. Artinya imannya sudah ada dan dia lakukan. Hari ini kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah sering dengar firman. Kita sudah tahu ajaran Yesus yang baik. Tetapi adakah kita mau menyia-nyiakan waktunya yang sudah Tuhan berikan? Tuhan mau kita menjadi orang yang cepat respon. Kita sudah punya iman. Kita sudah punya iman dari firman yang kita dengar. Jangan kita hari ini bersembunyi di balik pelayanan jalan terus, tapi sakit hati kita tidak pernah dibereskan. Tuhan mau kita hari ini dengar firman, kita punya iman. Ketika iman kita muncul, dan kita mau meresponinya firman itu karena ada Roh Kudus yang di dalam diri kita yang mengingatkan bahwa kita harus menjadi pelaku firman, kita harus melakukan pengajaran Yesus, itu yang harus kita lakukan.
Jangan sampai kita hari ini mengeraskan hati kita lagi, tapi jadilah orang-orang yang bijaksana melakukan apa yang Tuhan mau, agar supaya waktu yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang hidup ini, kita boleh melakukan hal yang baik. Saya mengibaratkan bahwa kalau kita hari ini fokusnya kepada Tuhan, kita hari ini sedang mencari reward, mencari hal yang baik yang bisa kita kumpulkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita diizinkan waktu demi waktu mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya sendiri pun bersyukur hari ini boleh lepas dari sakit hati itu, boleh lepas dari kebencian itu, sehingga hari ini saya diberikan kesempatan boleh melayani lebih banyak. Sehingga ketika pelayanan saya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pelayanan yang saya berikan, Tuhan melihat bahwa hati saya sudah beres. Kebencian sudah saya buang. Tetapi hati ini dipenuhi oleh firman, hati ini dipenuhi oleh kebenaran, sehingga saya hari ini mampu menjadi berkat karena saya ingin melayani dan memberikan waktu yang terbaik di dalam hidup ini untuk Tuhan. Waktu kita tidak pernah tahu. Hari ini pun tanpa saya sadar, usia saya sudah 40 lebih. Sehingga saya berpikir, waduh, sepertinya kejar-kejaran dengan waktu. Tapi saya ingin maksimal memakai hidup ini agar nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pelayanan. Sehingga ada kesempatan bagi saya jangan lagi mengasihani diri sendiri, tapi ingin maksimal memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian kita lihat di dalam Matius 9 ayat yang ke-22 dikatakan apa? Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Luar biasa, hari ini dikatakan bahwa yang bisa menyelamatkan hidup kita, yang bisa menuntun, mengajarin kita itu hanya Yesus. Dan Tuhan ingin setiap kita berpegang teguh pada iman, artinya percaya dengan pengajaran Yesus. Makanya kalau engkau dan saya hari ini kita percaya bahwa Yesus yang bisa menyelamatkan kita, Yesus yang bisa menolong kita, Yesus yang bisa membereskan sakit hati kita, berharaplah, percayalah kepada Tuhan. Ingat, kita di dalam ibadah ini ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ketika diceritakan di dalam beberapa hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Dan saya percaya setiap kita sudah dipenuhi oleh api Roh Kudus, artinya membakar segala kebencian kita, membakar sakit hati kita, tapi juga kita dimurnikan untuk menjadi murid-murid Tuhan yang militan. Dan ketika Tuhan naik ke sorga, Tuhan cuma bilang satu yang dia pesankan kepada kita bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini berbicara tentang kalau kita hari ini sudah membereskan sakit hati kita, kita punya tugas selanjutnya adalah mencari jiwa. Jangan lupa bahwa Tuhan mau kita yang hari ini sudah berkobar-kobar semangatnya, janganlah kita fokusnya kepada diri sendiri, tapi kita belajar untuk fokus menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan amanat Tuhan. Tuhan mau setiap kita yang sudah beres hatinya. Tuhan ingin setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini berlomba-lomba menjadi berkat untuk memuridkan orang lain, agar orang lain yang belum kenal Tuhan boleh percaya kepada Yesus. Karena Tuhan ingin agar kita semua ini boleh menjadi berkat. Api Roh Kudus yang ada di dalam kita harus semakin berkobar, membuat kita semakin semangat. Dan saya percaya para ladies yang ada pada hari ini adalah ladies-ladies yang luar biasa. Dan ladies-ladies yang ada di gereja ini, saya terlalu percaya bahwa setiap ladies ini boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Bagaimana setiap mulut bibir kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana mulut bibir kita tidak pakai untuk menyakiti hati orang lain. Kita tidak pakai mulut bibir kita untuk memfitnah orang lain atau membuat orang sakit hati. Tapi kita pakai mulut bibir kita ini yang sudah Tuhan percayakan bagi kita adalah untuk menginjilin orang, untuk mencari jiwa, untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Karena itu jauh lebih berharga daripada kita hari ini menjadi orang yang menjelekkan orang lain, membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati. Ternyata kita juga salah. Kalau hari ini kita tidak memakai tubuh kita, hidup kita untuk memuliakan Tuhan, kita juga salah di hadapan Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah kita harus pergunakan waktu ini dengan maksimal.
Percayalah kepada Tuhan itu harus dengan segenap hati, memakai waktu-waktu yang ada ini dengan maksimal. Karena kita tahu Tuhan sudah mau datang. Sudah tidak lama lagi. Dan yang kita bersyukur di gereja ini kita betul-betul dibentuk agar kita harus maksimal memakai setiap waktu ini menjadi waktu yang berharga. Saya tutup dengan satu firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 yang kelima berbicara begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Luar biasa, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa hari ini setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan harus percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Bukan sebagian lagi, tapi segenap hati, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena kita manusia ini terbatas. Kita manusia ini tidak bisa diandalkan. Kita tidak bisa andalkan orang lain atau mengandalkan diri sendiri, tapi kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya ingin tutup dengan sebuah kesaksian para ladies, di mana saya bersyukur hari ini melalui firman ini saya diingatkan kembali bahwa kalau hari ini kita fokusnya kepada Tuhan, kita mencurahkan waktu kita, pikiran kita kepada Tuhan, maka segala masalah, segala pergumulan kita akan Tuhan tolong berikan jalan keluar. Beberapa hari yang lalu ketika ibadah Day of Fire, saya bersyukur saya diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk melayani di sebuah kota. Di sebuah kota itu saya harus menetap 5 sampai 6 hari. Harus mengisi ibadah Day of Fire. Tanpa sadar, karena ibadah Day of Fire-nya cukup padat, akhirnya saya cuma fokusnya bagaimana saya harus bawakan firman dengan baik. Bagaimana saya fokusnya harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Tanpa sadar, percaya nggak percaya Bapak Saudari, saya selama umur sudah 45 tahun, saya belum pernah sakit gigi. Saya tidak pernah sakit gigi sama sekali dan Tuhan luar biasa jaga saya. Dan yang saya tahu selama ini yang sering adalah saya mengalami sakit gusi. Gusi saya kadang bengkak, kadang pendarahan dan lain, tapi tidak pernah sakit gigi. Dan luar biasanya ketika pelayanan di suatu tempat kemarin di On Fire, ternyata saya sakit gigi, saya nggak tahu. Saya cuma menganggap bahwa itu sepertinya mungkin gusi saya yang berdarah atau gusi saya yang bengkak. Kenapa? Karena saya hari ini belajar dari peristiwa ini, ketika fokus kita, ketika pikiran kita, perasaan kita, waktu kita berikan kepada Tuhan, maka sakit itu bisa tidak terasa, bisa tidak membuat kita terganggu. Saya keadaan sakit gigi pun masih bisa tidur. Kenapa saya bisa tahu sakit gigi? Ketika saya pulang kembali ke daerah saya bawa periksakan ke dokter, dan dokter bilang ternyata gigi saya bermasalah, gigi saya normal, tetapi ternyata yang bermasalah adalah tulang rahangnya. Dan ini harus dalam pengobatan. Hari ini pun ketika saya melayani, kondisinya masih sakit. Tetapi saya ingin maksimal tidak fokus kepada kesakitan jasmani, apalagi sakit hati atau sakit secara fisik, tapi saya ingin belajar, fokusnya kepada Tuhan. Kalau hari ini kita fokus kepada Tuhan, percayalah semua itu akan Tuhan tolong. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang tidak pernah kita pikirkan. Dan singkat cerita, selama pelayanan, selama beberapa hari, 6 hari itu saya sakit terus, tapi saya tidak pernah merasa itu mengganggu. Karena saya fokusnya hanya kepada bagaimana firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik. Bagaimana saya harus fokus memberikan waktu yang terbaik, waktu yang berkualitas untuk Tuhan. Ketika saya diizinkan pulang ke tempat daerah saya, kembali, baru disitulah saya menyadari ketika ke dokter, baru mulai hari ini saya konsentrasinya di gigi saya, di rahang saya, dan sehingga ini cukup mengganggu. Tapi saya kembali diingatkan Tuhan bahwa pergunakan waktu dengan baik. Artinya, masalah, kendala kita di dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam pelayanan kita pasti ada masalah. Sakit hati, salah paham, kebencian, itu kadang-kadang muncul. Tetapi izinkanlah hari ini kita fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada firman Tuhan, fokusnya kepada kebenaran, sehingga kebencian, sakit hati, amarah itu boleh kita buang. Artinya jangan izinkan sakit itu ada di dalam diri kita, tapi kita mau bereskan hidup kita. Kita mau konsentrasinya kepada Tuhan, kita mau percaya hanya kepada Tuhan, kita ingin menjamah
Tuhan secara pribadi, bukan hanya jubahnya, tapi kita ingin menjamah hati Tuhan supaya hidup kita ini diperbaharui. Sehingga waktu-waktu yang Tuhan berikan kita boleh pakai dengan maksimal dan bisa menghargai setiap momen waktu yang Tuhan berikan itu berarti. Kita hari ini boleh ada, bisa hidup, bisa bernafas, itu karena waktu yang masih Tuhan berikan. Hari ini kita disadarkan, kalau masih ada sakit hati, buang itu semua. Gantilah dengan sukacita yang daripada Tuhan, agar kita bisa menjalani hari-hari ini, mengisi hari-hari ini dengan hal yang berarti, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah melalui kebenaran firman ini kita boleh dikuatkan, kita diteguhkan bahwa jangan terlena dengan sakit. Sakit secara fisik oke, tetapi percayalah Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tapi jangan lagi kita mencari sakit yang kita nggak sadar. Karena itu cara iblis membuat kita jauh daripada Tuhan. Iblis hanya memberikan kita sakit hati, kebencian, kemunafikan, kesalahan, gampang tersinggung. Itu di dalam hati tidak terlihat. Itu cara iblis membuat kita tidak bisa melayani dengan maksimal. Iblis tidak pernah takut kita melayani. Tetapi kalau kita pelayanannya tidak berkenan di hadapan Tuhan, artinya hati kita tidak beres, itu tidak ada gunanya. Janganlah hari ini kita hanya menjadi orang yang agamawi, sibuk melayani tapi tidak pernah membereskan hati kita. Tetapi kita mau melayani dengan kesungguhan hati, artinya hati kita beres, pelayanan kita maksimal, biar itu menjadi baik di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita bisa menjadi umat Tuhan yang bisa menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah sedikit firman Tuhan yang bisa menjadi renungan kita pada hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami mengerti atas setiap kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Tuhan, Engkau yang memampukan kami mengerti. Karena kami tahu kami sebagai manusia, kami kadang-kadang seringkali konsentrasi kami diganggu oleh si jahat, sehingga membuat kami tidak bisa konsentrasi dengan sungguh-sungguh. Tapi biarlah melalui firman kami yang mungkin terbatas, kami hanya bisa menikmatinya melalui online, tapi biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kami. Biarlah kami boleh hari ini belajar dari kebenaran firman, mengatakan bahwa kami tidak bisa lagi menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan beri. Kami ingin maksimal, kami tidak ingin seperti cerita di dalam Alkitab mengatakan ada wanita yang menyia-nyiakan waktunya selama 12 tahun. Hidupnya di mana dia tidak bisa maksimal untuk melayani Tuhan. Di mana hidupnya dia buang dengan percuma 12 tahun. Tetapi kami hari ini kami sadar, kami mungkin tidak lemah secara fisik. Mungkin ada kesakitan di dalam hati kami. Kami ingin bereskan itu semua. Karena kami percaya yang bisa menolong kami adalah firman. Kami mungkin sering ditegur oleh manusia, tetapi kami sering mengeraskan hati. Tapi biarlah kami hari ini disadarkan bahwa firman-Mu itulah yang bisa menolong kami. Biarlah firman-Mu itu ketika kami dengar, kami mau melembutkan hati kami mau taat, kami percaya bahwa hanya firman-Nya bisa menolong kami. Sehingga kami akan membuang segala sakit hati kami, sehingga kami bisa maksimal melayani Tuhan dengan waktu-waktu yang berharga. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu, biarlah firman ini tertanam di dalam setiap hati kami yang mendengarkannya. Mari para ladies, dekapkan kedua tangan kita di dada, karena firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Para ladies yang dikasih dalam Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bersama-sama, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom ladies, Tuhan berkati.